Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam pemirsa channel Lempung Media yang saya cintai dan saya banggakan. Bahwasanya selamat bertemu lagi dengan kami di kesempatan malam hari ini. Kita akan coba membahas dan mengulas beliau yang dimakamkan di Gedong Mindi, Pasaraian yang ada di daerah Mindi, Kecamatan Wedi, Klaten, atau tepatnya di Desa Kaligayam, Kecamatan Wedi, Klaten, di mana pada beberapa waktu yang lalu kita sempat mendapatkan beberapa beliau-beliau yang sempat men-share atau mengupload informasi berkenaan dengan beliau yang ada di Pasaraian Gedong Mindi di Kaligayam di Klaten itu. Ada beberapa yang menyebutkan, termasuk saya pernah menemukan di grup itu, ada beliau yang menulis bahwa beliau adalah dikatakan sebagai Pangeran Notoprojo atau Pangeran Notobroto. Saya juga pernah mendengar ada yang menyebutnya bahwa beliau adalah seorang keturunan habaib. Nah, seperti itu. Dan pada kesempatan malam kali ini kita akan coba ulas apakah benar seperti itu. Karena kami mengulas berdasarkan referensi otentik yang ada. Referensi kami ada dari serat Wiro Esworo. Dalamnya itu ada tertulis silsilah yang mencatat sampai yang dimakamkan di Gedong Mindi tadi. Di situ tertulis jelas Esworo itu silsilah siapakah beliau yang dimakamkan di Gedong Mindi itu. Tapi sebelum kita masuk ke siapa beliau, kita akan coba ulas dulu. Yang dikatakan waktu itu, ada yang sempat mengatakan bahwa beliau yang di Gedong Mindi adalah Pangeran Notoprojo atau Notobroto. Itu benar atau salah? Berdasarkan referensi ini kita lihat dulu siapakah beliau Pangeran Notoprojo atau Pangeran Notobroto, yang tentu saja kita juga memakai referensi yang otentik. Di antaranya dari serat sejarah dalam Pangiwo lan Panengen. Serat sejarah Pangiwo lan Panengen. Juga tertulis dalam serat Condrokonto. Nah, itu sama. Di serat babat Condrokonto juga menyebutkan siapakah beliau Pangeran Notoprojo atau Pangeran Notobroto itu, dan di mana beliau dimakamkan yang sebenarnya. Untuk itu kepada beliau Kanjeng Saryono untuk bisa menjelaskan siapa beliau Pangeran Notobrojo atau Notobroto tersebut. Monggo, Pak. Jadi mungkin sebenarnya mengulas makam Eyang Ingkang Sumarik Gedong Agung Mindi, jane itu saru, tapi kok jadi terpaksa. Karena apa saru? Karena ratusan tahun mungkin itu kan tidak ada yang bisa menyebutkan. Tidak, kalau orang Mindi dan sekitarnya itu tidak berani menyebutkan siapa beliau yang dimakamkan. Tapi akhirnya ada pendatang, bukan pendatang orang tinggal di situ, tidak, orang mencari makam leluhurnya. Terus akhirnya mungkin mengaku itu Eyang Notoprojo, Eyang Notobroto, putra dalem Simon Amangkurat Agung Semari Tekat Arum, seperti itu. Jadi karena itu tadi, karena sebenarnya itu sudah rapi, sejarah tidak menceritakan, tapi kita juga menemukan tulisan
kalau menurut serat sejarah dalam Pangiwa Panengen bahwasanya Eyang Natapraja juga disebut Eyang Natabrata itu putra Sinuwun Mangkurat Agung Sumari Tegal Arum. Itu putra dari garwa ingkang angka 3, garwa istri yang ketiga, istri Padmi yang ketiga dari Eyang Sinuwun Mangkurat Agung Tegal Arum, yaitu Kanjeng Ratu Malang. Dalam serat sejarah dalam Pangiwa Panengen, dalam serat Candrakanta itu dituliskan di situ jelas asma timuripun, nama kecilnya Raden Mas Resiko. Oh iya. Tapi di serat yang lain disebutkan Resik. Jadi sama, itu jane sama, maksudnya itu cuman Raden Mas Resiko, itu putra Sinuwun Mangkurat Agung dengan Kanjeng Ratu Malang. Yang di dalam serat itu juga tidak dituliskan nama Natabrata, Ya. tapi dituliskan Natapraja. Kemungkinan itu mungkin Natapraja itu mungkin zaman masih memegang tampuk kepemimpinan, mungkin mendapat amanah memegang suatu jabatan, mungkin Natapraja. Tapi sesudah masa pensiun mungkin dengan nama Natabrata, kemungkinan seperti itu. Jadi sebelumnya mungkin Kanjeng Sari bisa menjelaskan dulu silsilah dari Mangkurat Agung ini sampai nanti ke Pangeran Natapraja sesuai dengan serat itu seperti apa. Jadi beliau putra siapa dan bisa dibacakan dari referensi itu. Ya kalau untuk itu, jadi yang dituliskan mungkin dari Sinuwun Mangkurat Agungnya. Iya. Jadi otomatis itu putra dari ini yang maksudnya yang Natabratonya atau yang daerah-daerah di sini yang dimaksudkan. Apa yang Natabratonya, yang Nataprajanya itu ke atasnya kan jelas, maksudnya jelas Sinuwun Mangkurat Agung, Sinuwun Sultan Agung, Sinuwun Hanyokrawati, Sinuwun Panembahan Senopati, ke atasnya sampai ke raja-raja Majapahit juga. Ini kan berarti kan jelas di referensi ini jelas. Kalau itu jelas. Dan sekarang ketika sudah jelas nasab keturunan itu, otomatis kan tidak jauh pemakamannya dengan beliau-beliau itu. Nah, mungkin di serat itu atau mungkin di serat yang lain disebutkan beliau itu dimakamkan di mana. Ya, akhirnya kan seperti itu kok. Mungkin keturunan beliau sendiri juga tidak apal, tidak tahu beliau itu dimakamkan di mana. Mau sampai ke Kaligayam mengklaim malah membangun makamnya sekalian, merubah makamnya sekalian. Tapi ya Alhamdulillah ya Wan. Tapi jangan seperti itu, dan maksudnya jangan seperti itu dengan mengklaim tanpa referensi yang jelas. jelas. Seperti itu loh. Jadi jelas kalau ada di apa peratelan ingkang sumari wonten kagungan dalem Kitha Ageng. Peratelan itu jelas di situ dimakamkan Dinah letak dinasnya itu area. ada. Jadi Nisan siapa? dari Sinuwun, bukan Sinuwun Panembahan Senopati, yang Pamana di situ, yang Sinuwun Panembahan Senopati di situ, yang Hanyokrawati di situ, bahkan termasuk Pangeran Natapraja. Yang Natabrata itu tadi. Kalau di peratelan itu di denah itu tertulis jelas nomor 184. Itu di pasarian mana itu tepatnya? Kota Gede. Jakarta. Nanti peratelan itu bisa diminta di juru kunci sana, dan kita pun mempunyai referensi itu. Ya, jadi jelas bahwa Pangeran Natapraja atau Natabrata di referensi yang otentik ini beliau itu dimakamkan di Kota Gede Yogyakarta. Jadi mohon maaf
kemarin ada yang mengklaim bahwa di Gedong Mindi adalah beliau, ternyata menurut referensi ini ternyata bukan beliau, karena beliau Pangeran Notoprodjo atau Pangeran Notobroto jelas-jelas di Pratalan itu di Sumareke wonten Kota Gede. Jadi jelas di Pacimetan Kota Gede itu tidak hanya yang Notoprodjo 1, jadi di situ yang Notoprodjo 2 pun juga di situ, putra beliau di situ kan. Nah kebetulan mungkin yang untuk yang Notobroto, yang Notoprodjo juga, kalau sejarahnya sudah jelas itu putra siapa sudah jelas. Yang dipermasalahkan kan itu tadi makamnya di mana. Terus tahu-tahu kok di sini ada makam yang Notobroto, Notoprodjo itu tadi putra Simon Amangkurat Agung kan seperti itu. Jadi kalau Jani itu tadi saya sudah matur Jani. Saru Jani ngupas Mindi itu yang Sumare Mindi itu. Tapi ya pripun karena kita dipaksa dengan keadaan. Terus apa ya mungkin itu udah waktunya ya juga dibuka juga tidak tahu saya juga. Sebetulnya kita juga punya referensi siapakah beliau yang dimakamkan ingkang Sumare wonten ing dalam Gedong Mindi. Kita sudah lama punya referensi itu, tapi kita tidak berani untuk men-share ini karena kita juga menghormati masyarakat sekitar atau bahkan juru kuncinya atau bahkan orang-orang yang berkompeten di situ memang tidak pernah untuk mengatakan beliau itu siapa. Kita juga menutup karena kita menghormati, padahal kita juga tahu, tapi karena kita dipaksa untuk keadaan itu tadi untuk istilahnya menjelaskan, karena ada yang mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa beliau itu adalah Pangeran Notobroto bin Pangeran Amangkurat niku nggih. Akhirnya nyuwun sewu pada malam hari ini sekalian kita buka yang ada kebenaran di situ. Jadi ini masuk ke beliau siapa, ini Sumare wonten ing Gedong Mindi, mungkin dari referensi apa bisa dijelaskan. Jadi untuk kaitannya dengan yang Sumare Gedong Ageng Mindi, kita ada referensi yang tertulis di dalam Serat Wiro Iswara. Iswara itu yasan dalem Simon Pakubono kaping 9. Di dalam serat itu tertulis jelas, tapi maaf ini memang saya nggak jadi satu buku karena memang saya selamatkan secara laminating seperti ini karena ini sudah kelihatan sekali. Kalau nggak saya selamatkan seperti ini sudah hancur, daripada hancur ya sudah pokoknya seperti ini. Masih tulisan Jawa, bertuliskan Jawa. Di sini tertulis bahwasannya Eyang yang Sumare Gedong Ageng Mindi itu jelas. Atau mungkin untuk lebih jelasnya dari atas kalian aja dulu. Iya, jadi kita karena saya juga memang pasti di referensi ini kan ada kaitannya bahwa Ingkang Sumare wonten ing Gedong Mindi itu dengan Pangeran Kajoran. iya. Nah, itu mungkin bisa dibaca dari atas saja, Pak, menurut referensi ini. Jadi di dalam serat ini, dalam silsilah ini dituliskan bahwasanya Pangeran Kajoran. Nah, Pangeran Kajoran itu otomatis itu Said Kalkum yang Sumare di Ponorogo. Iya. Itu berputra, mempunyai putra Raden Panembahan Agung. Itu Sumare Kajoran, yang Panembahan Agung Sumare Kajoran. Nomor 1 dari keturunan dari yang Pangeran Kajoran itu nomor 1 Raden Panembahan Agung. Terus Raden Panembahan Agung itu peputra Raden Jaya Kusumo Sumare Mertelu. Mertelu itu Gedangsari Gunung Kidul. Terus yang ketiga jadi yang Jaya Kusumo tadi peputra Raden Padi Kusumo.
yang Raden Padikusumo peputra Raden Citramulya. Raden Citramulya peputra Raden Singayuda Sumare Gedangan. Gedangan itu Gedang Sari, makam Gedang Sari sebelah selatan Polsek Gedang Sari itu ke timur itu makam yang Singayuda di situ. Lah yang Singayuda ini peputra yang keturunan ke-6 dari yang Kajoran itu tadi, Raden Wiradipa. Raden Wiradipa Sumare Gedong Nindi. Jelas tertulis seperti itu. Lah kalau seperti kenyataannya terus ada yang datang dengan begitunya mungkin merubah dan memberi nama seperti itu ya. Ngen-ngene piye? Ngengennya bagus. Mulyakaken. Nek kleru sing dimulyakaken kan seperti itu jane. Ya intinya hanya untuk berhati-hati saja ketika oke lah dengan niatnya bagus untuk meleluhur, untuk mengagungkan leluhur, tapi Bob Yahok ketika sebelum mengeklaim itu yang mempunyai referensi yang jelas nanti bisa, cepat lah bener. yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga tidak menjadikan polemik, karena ketika terjadi kesalahan dan nanti ditakutkan ada masih keturunan beliau yang nanti tidak ya kalau kasarnya tidak terima itu nanti menjadikan ketidakbaikan. Apalagi nanti ketika itu sampai kesalahan itu sampai ke anak cucu, nanti juga kasihan. Nanti sejarahnya bisa saja sejarah itu menjadi sejarah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Jadi kan yang itu tuh Mas, jadi bukannya bagaimana karena itu pun juga leluhur saya. Karena apa, di sini kan kalau tadi kita sampai ke Raden Wiradipa Sumare Gedong Nindi itu yang dimaksudkan, yang dirubah itu dengan nama Pangeran Notobrata atau Notoprojo sebenarnya kan itu masih menurut ini Raden Wiradipa ini masih punya keturunan lagi, Raden Ronosetika Sumare Gedangan Telatar. Raden Ronosetika itu tadi menurunkan lagi Raden Donosetika Sumare Tembayat. Lah yang Donosetika itu kebetulan masih Mbah Canggah saya, dan seperti itu. Jadi itu menurut referensi yang ada di kami tentang siapa beliau yang Sumare Gedong Ageng ini. Sebenarnya saya baru ini Mas, saya mungkin saya unjukin kepada teman-teman, mungkin sekarang kepada kalayak ramai karena keterpaksaan itu tadi kan seperti itu. Ya, jadi jelas bahwa malam hari ini, pada kesempatan kali ini kita hanya ingin meluruskan saja, apalagi yang meluruskan dalam hal ini adalah masih keturunan beliau dari yang ingin Sumare Gedong, dan kita juga selaku beliau yang masih punya nasab juga mempunyai bukti otentik berupa referensi yang tertulis jelas di situ. Jadi mungkin dengan video kali ini bisa meluruskan beliau yang sempat mengklaim bahwa beliau adalah Notobrata, dan kita juga referensinya juga kita lengkapi siapa Pangeran Notobrata itu dan dimakamkan di mana, tadi juga sudah kita sampaikan referensi seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi Pak Saryono untuk closing statement pada kesempatan malam hari ini. Ya mungkin untuk itu Mas Pri, kepada yang bersangkutan kemarin untuk yang merubah, memberi nama
makam Eyang Sumari Gedung Ageng Inti, ya monggo silahkan datang ke Kota Gede, Pacimacan Kota Gede, tanyakan kepada juru kunci nomor 84 itu Eyang Noto Projo pertama, yang Noto Projo kedua itu nomor 185. Monggo silahkan untuk datang ke Kota Gede. Matur nuwun. Demikian live streaming pada malam hari ini dalam rangka kita meluruskan sejarah, meluruskan siapa beliau yang ada di Sumari, wonten Sumari, wonten ing Gedung Inti, sesuai dengan referensi kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali dengan konten kita berikutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, juga share Lempung Media. Semoga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.